Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Delapan 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Suara Budaya Banjar. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan.
dibawa ke pasar, buahku ini dibawa ke pasar. Disusun akan lalu pang bajualan, disusun akan lalu bajualan. Assalamualaikum, kami bemadihin sambil bagi mit. Bertamu lagi kita di hari Kamis. Alhamdulillah kita di sini bertamu sambil berdapat di hari Kamis. Kita acara amadihin bahabar, mudahan selalu semangat. Alhamdulillah kawa pulang bertamuan, kawa pulang kita berdapat dengan kami berdua. Ini hari ini dengan bintang tamu, ini kita berempat. Silakan si Syaril lanjutkan kalimat. Jadi dasar bujur kawan sudah membuka akan. Pada hari ini kembali kita bertemuan. Tentu di hari Kamis kita berdapatan di acara mabar Madinah bahabar sambil kaina bapak pandiran. Tentu panglah jua kita ucapkan lanya dulu bagi nang mandangarakan. Baik nang di rumah santai berabahan atau nang beraktivitas apian di perjalanan. Selamat menikmati hari-hari apian lagawian sambil mandangarakan kami bamadihinan. Tentunya di channel RRI Pro 4 Suara Budaya Banjar hari ini didangarakan. Mudahan buhan pian katuju mandangarakan. Ulun namamu maaf di awal tadi kijib kenapa kapina takang, kenapa utak kapina terasalip. Ayo hakada papa kita mana rusakan bemadihin sambil bagi mit, sambil mengawani para pendengar dimanapun pian bagana, dimanapun pian bainip. Baik nang di rumah sambil menjaga anak, sambil menjaga sakit atau nang sedang di jalan itu mendengar klakson itu pindah tatit-tatit atau nang
ada sabuting pantun di sana di awal sampiran tasilit ada ngarakan pantun silakan Syahril ikamnya jangan behini Labah ini buahku ini kakak ai bawa ke pasar disusun akan lalu berjualan. Hari ini sama-sama kita belajar kayak apa hasilkan 2 digit per bulan. Kajut-kajut kita lah mendengar tema hari ini lah. Nggih. Aku aduh kenapa hari ini jadi pindah di awal aku kayak melamun tadi. Apakah karena mendengar 2 digit per bulan tadi itu temanya? Bisa jadi karena temanya, bisa jadi karena bintang tamunya Rela. Kenapa bintang tamu? Karena hari ini kita datangkan yang bungas-bungas langsung dari sana. Woi. Dari surga langsung. Langsung dari kayangan. Karena 2 orang pemudi inilah. Lah 2 orang pemudi. Pemudi ini luar biasa ya kalau selain daripada apa namanya nang cagar kita bahas ini 2 digit per bulan. Jawabannya ini apa strateginya nanti ya kalau supaya mendapatkan hasil yang itu teh. Karena hidup ini harus berstrategi. Nah bujur benar. Bilanya kada berstrategi kena kacau, kita kada tahu tujuan. Nah itu. Kita bercincang-cincong kita bakal bincang-bincang ya kalau kita bakal kenalan dulu ya kalau kita berkenalan langsung aja kita hadirkan 2 orang spesial hari ini. Iya spesial kada pakai telur ya lah. Iya dong, nasi goreng itu. Nasi goreng bujur-bujur. Nah kita berkenalan. Selamat datang Kak Dewi dan juga Kak Yunisa. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya kakak-kakak? Alhamdulillah kami baik. Yeah. Kalau pian-pian Bang kayak apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah lancar-lancar. Nah, Apalagi yang 2 digit tadi tuh. Anjay. Iya mantap. Mantap. Dan juga mungkin karena mikrofonnya satu aja, mungkin Kak Yunisa agak lebih dekat lagi ngobrolnya gitu. Yeah. Lebih agak ke mikrofon gitu ya. Yeah. Jadi gimana kabarnya tadi berdua? Baik, alhamdulillah baiklah. Ya. Inggih. Dan kesini tadi alhamdulillah lancar-lancar aja lah. Lancar aja. Kada ada macet-macet. Banget ya di depan. Lagi ada acara. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke tema nih mungkin. Kan temanya tadi kita mencuri strategi. Curi strategi konten kreatif 2 digit per Nah, bulan. sebelum itu kita nak tahu dulu sebujurnya konten kreator itu apa, Gara? Oh ilah, mungkin masyarakat di ada kita ya lah apa garanja konten kreator itu ya. Silahkan nih mungkin. Oke, jadi konten kreator banyak sih ya dari kita itu yang mandang bahwa konten kreator itu adalah orang yang menghasilkan konten, menghasilkan video gitu. Jadi sekedar mungkin ada beberapa orang yang bilang kayak ya pokoknya semuanya pasti bisa lah, pasti bisa bikin video, pasti bisa bikin konten gitu. Nah tapi sebenarnya secara sederhananya konten kreator itu orang-orang yang membuat konten-konten baik itu secara foto, video gitu kan, dan juga berupa tulisan misalnya. Nah berbagi informasi, menghibur, mengedukasi. Tapi juga mereka itu tidak sekedar posting aja, tapi punya strategi-strategi khusus untuk membangun brandingnya dan lain sebagainya seperti itu sih. Wah, artinya konten kreator ini bukan hanya video-video yang bergerak tulisan-tulisan tadi juga termasuk konten kreator yang tapi tulisannya dibikin video gitu ya. Ya betul sekali. Jadi konten kreator itu punya segmentasinya masing-masing gitu. Ada mereka yang suka mengedukasi atau bisa dibilang edukator, atau ada juga yang suka nge-share isu-isu sosial misalnya, berita maupun lifestyle, fashion dan lain sebagainya. Nah, berarti tergantung daripada karakter dan diri dari konten kreator sendiri. Iya, betul sekali. Apa namanya pemilik akun sosmed kalau gitu ya. Apakah konten kreator itu sesuai dengan zaman digital ini harus bisa akun sosmed? Kalau nya kada bisa akun sosmed itu bukan dikatakan konten kreator gitu kah? Oke. Kalau bisa dipahami kalau zaman sekarang ya, konten kreator itu bisa di mana aja gitu. Bisa di mana aja. Nggak cuman misalnya sosial media semata yang kita kenal yang sudah besar gitu ya, tapi juga ada misalnya
Kayak dulu zaman blog gitu kan, nah Iya. itu kan rame banget. Nah itu juga termasuk mungkin bisa dibilang konten kreator juga orang pada saat itu, tapi berupa tulisan seperti itu. Jadi semua hal yang diciptakan secara orisinil seperti itu dia disebut dengan konten kreator. Jadi konten kreator ini sendiri apakah itu berbatas pada misalnya followernya harus di atas sekian atau misalnya di bawah sekian itu bukan konten kreator, nah itu gimana nih? Iya. Kalau sejauh ini sih nggak ada batasan followers ya, karena konten kreator sendiri itu adalah orang-orang yang memang konsisten dan punya strateginya sendiri untuk membuat video. Nah, walaupun secara views mereka tuh tidak bisa, maksudnya tidak yang sebanyak itu ya yang nonton, tapi apabila tujuan yang mereka buat itu jelas, misalnya dia adalah seorang pengkoleksi outfit gitu kan. Nah, jadi setiap hari dia buat outfit of the day dan lain-lain. Nah, itu sudah disebut dengan konten kreator. Jadi tidak ada batasan jumlah followers. Namun kalau orang-orang bilang bahwa seorang konten kreator itu apakah dia big or not atau sudah besar atau belum, nah itu kan tergantung dari views sama juga engagement yang dia dapatkan termasuk followers tadi. Oh, jadi itu tuh salah satu metrik atau perhitungannya Iya, jualan. matrix, betul. Lalu apa namanya, misalnya kita bikin video nih, misalnya kita memadihin, bukan memadihin lah, kita upload nih di Instagram atau di sosmed yang lain lah. Tapi kita sekali itu aja misalnya bola video, kada konsisten nih. Apakah itu disebut konten kreator atau cuma sekedar upload video aja gitu? Nah, Gimana? Oke, jadi misalnya kita upload video, apalagi misalnya kita niatnya mau jadi konten creator kan, itu tuh kita harus konsisten, itu sih yang menjadi konsisten. pembeda antara konten kreator dengan orang yang cuman posting-posting biasa aja tanpa tujuan yang jelas kayak gitu. Dan yang kita posting itu kita harus enjoy dengan apa yang kita posting, bagaimana tanggapan dari orang-orang, tanggapan teman dekat termasuk ya, apalagi kita mau posting tuh biasanya pikir panjang ya, apalagi dilihat mungkin dilihat teman atau dilihat siapa kayak gitu, kadang kan malu ya. Apalagi ibaratnya kita sebagai perintis itu merasakan banget gimana sih struggle-nya untuk bikin konten itu, strateginya bagaimana gitu sih Kak. Dan kalaunya itu kan struggle-nya memang luar biasa, apalagi misalnya kita yang awal-awal merintis gitu Iya, kan. Nah, tapi sebenarnya peluang bisnis dari konten kreator ini sendiri gimana sih? Apakah menjanjikan atau seperti apa nih? Atau apalagi kita tahu kan sekarang ini lagi krisis ekonomi katanya. Indis ekonomi. Iya, indis ekonomi. Ada berbagai macam gejolak kan, dan juga ada PHK dan lain sebagainya. Nah, apakah jadi konten kreator ini bisa jadi salah satu jalan keluar, dan potensi bisnisnya itu seperti apa sih? Oke, aku bakal jawab karena based on pengalaman sudah sekitar 3-4 tahun ya berkecimpung di dunia konten kreator. Jadi mungkin awalnya orang-orang tuh masih belum familiar dengan konten kreator itu apa ya. Apalagi di sebelum pandemi itu, apa sih konten kreator itu, padahal ternyata konten kreator ini adalah justru pekerjaan yang muncul dan menyelamatkan kita semua pada saat pandemi, seperti itu kan. Nah, khususnya para owner bisnis misalnya yang mereka itu punya bisnis offline. Nah, tapi terkendala dengan marketing dan lain sebagainya, khususnya secara digital ya. Nah, makanya ternyata pekerjaan konten kreator ini adalah dicari di mana-mana, karena mereka memang diperlukan ya. Salah satu pilar bisnis itu kan selain ada production, ada juga marketingnya. Ada produksi, ada marketing. Nah, jadi konten kreator ini masuk pada marketing itu tadi. Itu yang pertama, mensupport bisnis ya. Kemudian yang kedua juga sebagai anak-anak yang muda ya, pemuda-pemudi Indonesia dan khususnya di Banjarmasin ini, apabila punya karya yang bahkan mungkin pada zaman dulu itu kita agak sulit, misalnya punya lagu, contohnya ya, punya lagu itu harus melalui berbagai lika-likunya ya untuk sampai ke radio misalnya kayak gitu. Nah, tapi zaman sekarang semuanya bisa bebas untuk menggunakan platformnya sendiri, dan
akunnya masing-masing untuk membuat karyanya itu bisa dilihat orang, walaupun mungkin belum seviral itu ya, tapi kalau misalnya dia konsisten, maka salah satunya bisa besar banget peluang di situ. Seperti itu sih. Artinya untuk menguatkan branding, baik itu branding dari bisnis perusahaan ataupun untuk branding diri sendiri gitulah. Nah, jadilah aku lihat misalnya kayak band-band atau penyanyi-penyanyi gitu kan, ketika dia memproduksi sebuah lagu, biasanya itu kada cuma lagu aja yang diuploadnya, ada behind the skin-nya BTS-nya. Terus pulang ada misalnya tulak kemana, ada anunya gitu, ada vlognya dan lain sebagainya. Nah itu tuh berarti salah satu untuk mendongkrak atau namanya marketingnya juga lah. Iya betul. Dan penting banget kalau jauh ini konten kreator tuh yang lah selain daripada brandingan tadi itu juga kan juga mampu untuk nih kita untuk mencari relasi lebih tinggi lagi ya lah. Bener banget itu. Karena relasi atau kesempatan itu datang kepada orang yang siap dan layak. Nah, itu mantap. Siap dan layak relasi gitu. Ya, apakah kita siap dan siop? Siap dan siop lain lagi. Oh, lain lagi lah. I-nya harus layak. Harus layak. Bilang ada siap soalnya bisa siop. Itu maksudnya. Iya gitu balik. Nah, jadi jadi kan memang secara umum apalagi di zaman sekarang dunianya memang serba digital dan sebagainya, konten kreator itu sendiri semakin dicari nih. Tetapi bagaimana misalnya seperti kami-kami ini yang secara secara followers dan secara metrik itu ternyata tidak bagus-bagus banget nih. Konsisten KTP konsisten lah. Nah itu tuh ada strategi khususnya kah untuk itu, gimana nih mungkin Kak ini? Ada dong, makanya join mudah berrelasi. Mantap. Oke, jadi ibaratnya lah mungkin teman-teman yang mungkin ingin jadi konten kreator atau bingung nih mulai konten itu dari mana sih, kayak gitu, bisa banget cari relasi, cari komunitas-komunitas yang emang mewadahi hobi teman-teman kayak gitu. Dan intinya tadi harus konsisten. Jadi kita misalnya nih wajib banget upload satu hari itu satu video, atau misalnya seminggu itu kita upload 4 video. Jadi intinya kita tuh harus punya planning untuk jadwal posting-posting video atau foto. Pokoknya intinya kita tuh harus aktif, karena itu juga akan terbaca algoritmanya oleh platform sendiri kayak gitu Kak. Jadi yang uniknya kan antara kami berdua ini, kalau Yunisa itu udah lama berkecimpung di yang sosial media afiliator TikTok gitu. Nah kalau saya itu di Instagram. Seperti itu. Dan jadi agak berbeda nih polanya. Jadi ada Instagram, ada TikTok kan. Memang secara algoritma, secara mesin dan AI-nya ibaratnya berbeda gitu. Tapi berarti ini nih di mudah berelasi sendiri berarti dalam artian seluruh sosial media lah, bukan terbatas di Instagram. Betul. Kalau sosial media memang kalau di mudah berelasi sendiri di awalnya memang kami memberikan prioritas gitu dulu. Nah, kira-kira warga Banjarmasin kan kita anak Banua ya. Jadi warga Banjarmasin ini kira-kira sukanya berkumpul di mana ya sosmednya seperti itu. Nah, jadi sudah bisa dilihat di Instagram sama TikTok, dua itu yang benar-benar banyak seperti itu. Jadi kita memang mulainya dari itu dulu gitu. Dan juga seperti yang disampaikan Nisa tadi, tidak hanya join pada komunitas-komunitas tertentu ya, tapi komunitas itu juga memberikan benefit gitu loh. Maksudnya dia bisa memenuhi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala kita misalnya tentang konten kreator itu, dan juga dia bisa memberikan solusi apabila ada kesulitan-kesulitan apa gitu. Dan kadang juga kalau kita ketemu dengan orang banyak yang sama dengan visinya kan, itu secara fasilitas dan lain-lain juga bakalan saling support gitu. Bujur banget tuh, artinya kita misalnya kita bisa hobi semua apapun itulah, hobi apapun lah. Jadi misalnya kita hendak berkembang, kita cari kekawanan kita yang satu visi, satu hobi dulu yang nyata yang Allah.
Jadi kita misalnya aku collab bola misalnya bola konten kreator atau apalah bergabung jalan kawanan lah ada semangat lagi untuk berkarya dan lain sebagainya. Salah satu jadi pil semangat lah buat kita berkarya kalau komunitas-komunitas kayak itu ya. Jadi ada yang komunitas misalnya bermadihin, kita bisa madihin bareng. Ada yang suka makan, kita makan bareng. Nah, tapi kan Ikam yang paling kali Ikam karena hobi Ikam kan tidur. Gak ada mungkin lo tidur bareng. Susah kita. Susah. Ada nang bangun goreng lagi ya. Goreng lagi. Ngali. Dan juga kita boleh tahu lah adalah tips trik sedikit-sedikit lah, misalnya untuk misalnya nih ada kawan kita yang mau upload sudah setiap hari, sudah rutin dan lain sebagainya, tetapi belum juga bisa menghasilkan ataupun belum naik-naik nih kontennya gitu kan. Mungkin bisa di-spill cara-caranya, tapi sebelum itu kita harus break dulu nih. Ada yang mau lewat dulu dan silakan kita break sebentar. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Angkasawan-angkasawati RRI yang saya cintai, 80 tahun perjalanan radio di Indonesia adalah sejarah panjang pengabdian untuk bangsa. Radio, khususnya RRI, bukan hanya sebagai media informasi dan hiburan, melainkan juga sebagai pemersatu bangsa sejak era perjuangan hingga hari ini. Dengan mengusung tema memperkuat peran RRI, mendukung tujuan negara, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, kita menegaskan kembali komitmen RRI untuk selalu hadir di tengah masyarakat, menjaga persatuan nasional, meneguhkan kedaulatan, serta turut mendukung tercapainya kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia. RRI akan terus berperan sebagai wahana informasi publik dan media perekat kebangsaan sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045 melalui siaran informasi, edukasi, hiburan, dan literasi digital yang sehat. RRI berkomitmen untuk menyukseskan program pembangunan nasional, menjaga ruang dialog yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Mari kita jadikan momentum Hari Radio ke-80 ini sebagai semangat baru untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, memperkuat transformasi digital, serta menjaga kepercayaan publik agar RRI senantiasa relevan dan bermanfaat bagi bangsa. Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreatif dan bagaimana mencuri strateginya. 2 digit, strategi mendapat 2 digit dari sana. Nah, dan kita masih bersama kawan-kawan dari Mudah Berelasi, ada Kak Dewi dan juga Kak Yunisa. Dan kenapa goreng? Jangan goreng. Kamu nyambat aku hobiku goreng ya. Aku tuh nyambat hobi kamu goreng, tapi kan ada selawasan loh. Jadi apa tadi? Oh ya, kita membahas tentang konten kreatif. Oh iya. Jadi misalnya ketika
kita sudah upload konten secara rutin, kemudian jam-jamnya sudah diperhatikan, kok belum naik-naik juga. Yang komentar sedikit, yang men-share sedikit, nah itu tuh apa yang terjadi? Dan kayak apa namanya, algoritma kayak jarang algoritma. Dan apa sih yang perlu diperhatikan supaya bisa naik lah seperti supaya itu, bisa disayang oleh algoritma. Betul. Masya Allah. Nah itu tuh apa aja yang diperhatikan, boleh? Jadi sebenarnya ini Kak, apa ya, algoritma ini berganti-ganti dan itu tergantung sama akunnya masing-masing. Nah inilah salah satu resiko dalam pekerjaan ya. Mungkin bagi sebagian orang pasti tahu bahwa pekerjaan itu selalu ada resikonya. Jadi ini salah satu resiko sebagai konten kreator, yaitu engagement yang kurang seperti itu, dan juga sulit untuk naik atau disayang oleh algoritma tadi. Nah, bagaimana sih caranya buat kita bisa ada momentum viral atau lain sebagainya lah. Nah, sebenarnya kalau ada pun saya pasti akan selalu FYP ya, selalu viral gitu. Kalau ada formula khusus, ada formnya pasti. Nah, sayangnya itu tidak ada ya. Tidak ada bagaimana format supaya viral dan lain-lain. Walaupun banyak bagi orang menyusun strateginya masing-masing, misalnya harus di-upload pada jam segini, pada jam segitu. Nah, tapi di tahun 2025 ini khususnya itu udah banyak perubahan banget. Khususnya orang itu mengutamakan kualitas kontennya. Nah, tidak hanya kuantitas. Tapi kuantitas itu sudah kayak suatu hal yang wajib, sudah pakemnya gitu. Misalnya orang itu tahu akun kita mengupload 1 minggu itu 3 kali atau 4 kali, nah atau 2 kali lah, terserah. Tapi orang itu akan lebih oke lagi kalau kita meningkatkan kualitasnya, selain dengan kuantitas tadi. Jadi sudah nomor satunya tuh udah kuantitas, tapi nomor 2-nya ini tidak bisa dilepaskan dari kuantitas tadi, yaitu kualitas, seperti itu. Nah, jadi memang di tahun 2025 ini khususnya ya, kalau orang-orang itu udah paham dengan personal branding, dia itu tidak hanya sekedar membuat konten hiburan semata misalnya, tapi harus ada juga hook. Nah, jadi hook di sini adalah kalimat atau kata-kata di 3 detik pertama konten kita. Nah, 3 detik pertama lah. Iya, karena coba kita lihat, kita kan sering main handphone ya, sering scrolling, pasti suka scrolling nge-skip gitu kan. Nah, bagaimana orang itu bisa bertahan untuk tidak nge-skip konten kita. Nah, itu sih. Dan itu di 3 detik pertama. Iya, dan itu di 3 detik pertama. Makanya tidak ada sama sekali kayak format khusus, rumus khusus gitu. Makanya itu based on masing-masing akun dan personalnya masing-masing. Jadi dalam artian konsisten itu adalah bare minimumnya lah. Bare minimumnya. Ditambahkan lagi dengan kualitas. Dan kualitas sendiri bilanya dalam 3 detik pertama belum kada tahu hooknya, bisa di skip orang juga, dan di skip orang akhirnya kada tahu ini, kada EPP juga, dan bingung akhirnya ya lah. Dan untuk 3 detik pertama itu jadi dia harus belajar Dewi tadi untuk masing-masing karakter dan masing-masing orang dan akunnya itu. Karena kalau kita samakan yang jadi untuk kreativitas masing-masingnya lagi kayak caranya untuk memulai penonton bertahan di konten kita supaya kamu menonton sampai akhir. Nah, itu. Dan itu biasanya di reset sih, kayak di reset dari masing-masing akunnya tadi. Misalnya akun ini kebanyakan yang nonton tuh cowok misalnya. Terus akun yang satu ini kebanyakan nontonnya cewek, terus umur berapa, jam berapa biasanya orang followersnya itu aktif. Nah, kayak gitu-gitu sih. Dan itu risetnya masing-masing dari akun. Iya. Dan toolsnya ada lah itu tuh. Ada toolsnya. Oh, ada misalnya kita meriset, misalnya hendak tahu pengikut kita nih banyak binian atau banyak gaib. Ada. Iya, di postingan kita bisa ngecek, misalnya kita baru posting kan. Itu tuh bisa kita lihat insight-nya. Followersnya itu misalnya negaranya juga bisa kelihatan, negaranya. Kotanya? Kalau kotanya bisa juga. Oh, inggi. Jadi bagaimana kita supaya relevan dan supaya relate lah dengan audiensnya tadi, dengan followers. Nah, itu. Oh, berarti kita harus rancak-rancak juga sama media insight itulah penting benar Bang itu. Inggi. Nah,
Kalau hendak belajar ini secara detail nih kan, hendak belajar membuat hook, kemudian misalnya hendak membuat foto di awal itu namanya sih? Bumper ke apa? Bumper atau background atau apa? Cover video. Cover video. Covernya, kemudian hendak mempelajari insight-nya tadi. Nah, itu gimana sih secara mendalamnya itu di mana? Oke, kebetulan kami dari tim Mudah Berelasi membuka kesempatan buat teman-teman yang mau belajar untuk join di kelas kami, namanya ada Akademi Monetize 2 digit per bulan. Nah, itu yang akan diadakan tanggal 10 dan 11 ini. Jadi buat teman-teman yang mau join bisa banget hubungi kami. Tapi waktunya udah deket ya. Waktunya udah deket, jadi harus gercep gitu lah. Karena di situ kita akan membahas secara detail dan juga kalau sudah keluar dari situ kita akan ada proyek, jadi nggak kita lepas gitu aja. Tidak sekedar kelas aja, tapi di situ tuh adalah kelas yang memang khusus untuk orang-orang yang mau serius untuk kerja di konten kreator gitu. Dan itu kalau boleh tahu kapan sih acaranya lagi? Kegiatannya itu kapan? 10 sama 11 September 10-11 September sore itu. 10-11 September sore berarti minggu depan lah? 1 minggu lagi ya? Oh, 1 minggu lagi lah. Dan itu tuh terbatas kah atau gimana? Ya, ini kuotanya sangat-sangat terbatas. Satu batch itu cuma 10 orang aja. Kita buka 2 batch itu. 10 orang aja supaya secara ilmu lebih berikit lah. Iya, lebih meresap gitu loh, supaya lebih mudah kita memahami satu sama lain kayak gitu. Jadi Bu Hanpian bila hanya merasa tertarik menjadi konten kreator ya kada usah berlambat-lambat lagi, hubungi aja langsung kena kemana tadi ada. Iya, ke Mudah Berelasi. Mudah Berelasi. Instagramnya. Tinggal buka aja dan di situ ada informasinya. Ke DM langsung ke sana bisa aja bisa, kan? langsung DM. Dan itu tuh acaranya ataupun pelatihannya itu offline atau online atau misalnya Zoom meeting atau Google Meet atau gimana nih? Offline, Kak. Offline lah. Offline di Banjarmasin juga. Di Banjarmasin juga. Di kafe AIUEO di Kampung Melayu. Iya, Kampung Melayu. Kampung Melayu. Oh, nggih. Jadi Kampung Melayu Banjarmasin. Jadi kalau warga Banjarmasin khususnya ataupun warga Irak juga boleh juga. Boleh. Bila hendak ke Kampung Melayu, silakan. Tapi tadi dengan kuota yang terbatas kan. Tapi ada batch-batchnya tadi ya. Dan satu batchnya tadi 10 orang dan itu offline. Jarang-jarang karena biasanya kalau pelatihan-pelatihan kayak gini online aja biasanya. Iya, sama satu lagi Kak. Mereka setelah itu bisa berkesempatan untuk bekerja gitu. Oh, langsung. Iya. Jadi di sini kami juga sambil melakukan pengrekrutan gitu. Dan untuk durasi kelasnya itu enggak cuma 1 jam, tapi 3 jam ya. Kurang lebih 3 jam. Itu 3 jam untuk pelatihannya, kemudian langsung kerja lah. Iya. Dapat project freelancer. Apalagi kan teman-teman anak muda yang fresh graduate atau mahasiswa yang kesulitan misalnya mencari tambahan uang, nah ini bisa cocok banget ya. Atau bisa juga misalnya lah pina melamun kada jelas membuka sosmed ya lah pina kada tapi tahu tujuan hidup, nah datangi aja langsung hubungi Mudah Berelasi ya lah. Apalagi handphonenya kan bisa untuk macam-macam gitu kan, maksudnya punya kapasitas handphone yang bagus lah sudah zaman sekarang. Nah itu yang ulun takunakan, misalnya kita kada bisi komputer, misalnya cuma bisi HP aja. HP kentang aja orang. HP kentong. Sebenarnya HP kentang zaman sekarang tidak sekentang-kentang itu juga kan. Betul. Bisa digunakan untuk bikin desain lah minimal gitu. Dan itu diajari di tempat pian lah. Jadi bisa aja langsung menghubungi Mudah Berelasi di Instagram. Nah, kemudian yang pesertanya ini sendiri nih, apakah itu terbatas usia atau gimana nih? Apakah semua kalangan atau gimana? Semua kalangan bisa ikut asalkan punya niat yang bener-bener mau maju gitu. Tiba-tiba nanti ada nini datang ya lah. Aku hendak mendaftar ini. Ya lah. Gasan pian ada gasan cocok di sini. Tapi misalnya nini hendak jadi konten kreator bisa bagus lah. Bisa juga. Karena unik jadinya. Ada personal brandingnya tuh beda ya. Kalau misalnya memang support sama keluarga beliau kan sip banget gitu. Nah, jadi di sini kami juga akan ada project besar juga nih. Jadi nggak hanya
sekedar yang kelas ini aja, makanya menyiapkan teman-teman yang memang punya minat besar di konten kreator itu. Oh, iya. Jadi itu tadi bahwa memang pelatihannya tanggal-tanggal 10-11 ya lah, tetapi setelah itu nanti ada proyek besar bersama-sama. Pesertanya dilajari langsung praktek lah. Langsung praktek, langsung nih proyeknya nah. Woi. Jadi supaya tercapai Joy ya lo sesuai dengan judul nih. 2 digit per bulan. Nah, itu tujuannya ya lah. Nah, 2 digit per bulan. Nah, jadi pulang nih karena kita nih kan di RRI Pro 4 Suara Budaya Banjar. Nah, apakah strategi-strategi konten kreatif ini bisa kita terapkan misalnya dalam pelestarian budaya daerah itu seperti apa misalnya? Iya, sangat bisa tentunya ya, khususnya untuk hal-hal yang berbau dengan karya, seperti misalnya lagu-lagu, terus juga kebudayaan-kebudayaan makanan kita kan, khas-khas kita, terus juga fashion, ada juga alat musik dan pariwisata. Nah, itu kan penting banget untuk kita semua bisa memperkenalkan kebudayaan itu. Salut banget sih sama teman-teman yang memang sebagai konten kreator juga tetap mempertahankan kebudayaan masyarakat Banjar itu sendiri gitu loh. Itu memang hal yang harus disadari bahwa apalagi sebagai konten kreator itu punya tanggung jawab moral lah kalau bisa dibilang ya, sebagai orang yang sering muncul di hadapan kamera atau ya sering muncul di scrollingan orang-orang lah. Nah, itu dia harus bisa membawa dirinya gitu. Dan kadang-kadang lah kita secara pengalaman aja nih, kita mungkin banyak teman-teman yang punya kemampuan misalnya berkesenian yang sudah sangat bagus gitu. Dia juga dalam tanda kutip membahas tentang budaya-budaya daerah sangat secara keilmuan sangat luar biasa lah. Tetapi kan dia kadang di sosial media tidak didengar karena ya tidak berstrategi itu sendiri. Nah, kembali lagi nih kepada strategi itu, sebenarnya sepenting apa sih strategi dalam media sosial ini, seperti apa? Seberapa penting sih gitu? Strategi itu ibaratnya kita mau bangun rumah ya, kita harus menguatkan pondasinya, harus kokoh dulu gitu loh. Jadi ada sih tipsnya itu amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kita bisa loh lihat dari konten kreator yang udah besar dan dia itu sama kayak kita, misalnya kita suka ngontennya olahraga, terus kita harus lihat orang yang sudah ngonten di dunia tersebut yang udah lama dan udah berkembang besar, misalnya jutaan followersnya segala macam ya, kita lihat nih kontennya seperti apa, terus tuh kita recreate, kita lihat, terus kita amati, kita tiru dan modifikasi ya. Perlu banget itu kita modifikasi apa sih hal unik dari kita yang menjadi pembeda dari orang lain itu. Iya betul. Itu sih memang itu suatu tips yang memang sudah sangat relevan banget lah pokoknya. Kalau kita bingung nih mau mulainya dari mana ya, mulainya dari start from ATM tadi, amati, tiru dan modifikasi. Dan ya kalau yang di Banjarmasin ini sendiri atau di Kalimantan Selatan nih, yang ramenya tuh konten seperti apa sih biasanya yang rame dibuat oleh konten-konten kreator? Kebanyakannya kalau di Banjarmasin kuliner ya, karena banyak UMKM kuliner. Terus juga banyak fashion juga banyak, lifestyle gitu. Dan orang memang suka ya kalau masyarakat Banjar tuh kayaknya sense of humornya tinggi. Jadi suka yang konten-konten hiburan gitu lah. Pas banget tuh. Pas bener lawan apa ya? Lawan siapa ya? Iya, lu menunggu benar buat piannya bisa ulah konten. Ayo gimana kita bergabung ke Mudah Berrelasi ya, supaya kita strateginya lebih mantap ya. Supaya tadi 2 digit per bulan. Tapi itu tuh kan sebagai apa namanya, bukan tujuan utama. Tujuan utamanya bagaimana kita bisa belajar mengembangkan diri dan ya kita kayak apa ya caranya survive in this economy tadi. Wajar. Nah, karena kita sudah mungkin di penghujung acara nih, mungkin karena ada 2 orang narasumber kita, mungkin masing-masing kita memberikan closing statement lah. Boleh. Nah, mungkin yang pertama dari Kak Yunisa dulu deh, mungkin closing statementnya. Silakan. Oke, dari saya mungkin buat teman-teman yang mau
menjadi konten kreator intinya harus konsisten dan pastinya jangan malu ya untuk tampil di hadapan publik. Jadi kita harus membuat konten yang emang benar-benar itu menjadi hobi kita, kesukaan kita. Jadi ketika ada orang yang komen itu kita enjoy gitu loh untuk jawabnya. Dan intinya kita nggak bisa kontrol pikiran orang lain, tapi kita bisa kontrol diri kita sendiri. Gitu sih. Iya itu kan inget teman aku nih tadi. Kayak apa caranya kita menghandle head comment sih? Ini mungkin ini paling mungkin perlu sebelum closing dari Kak Gita dah. Kak Dewi. Kak Dewi. Kadang di mana-mana itu nyambat itu. Tasbih pulang orang. Iya. Sorry. Kak Dewi, bagaimana cara kita menghandle head comment gitu tadi? Gimana nih? Kalau untuk head comment seperti yang disampaikan ya oleh Yunisa bahwa kita tidak bisa mengatur orang lain untuk ngetik atau berkomentar ya. Tapi bagaimana respon kita? Nah, salah satu respon yang terbaik itu kita ya bisa membalasnya dengan hiburan-hiburan aja, humor dan lain-lain seperti itu. Itu sih yang paling gampang walaupun secara mental kita kena ya. Iya. Makanya itu tadi kita harus benar-benar bikin konten yang buat kita enjoy ketika ada yang komen. Jadi kita itu bisa mengarahkan pikiran orang itu loh gitu. Iya, betul. Jadi setidaknya kita enjoy dulu lah. Yang penting kita enjoy dulu gitu loh. Kalau aku posting ini kira-kira komennya gini-gini, aku siap enggak sih kayak gitu. Oh ya itu tadi harus berstrategi kayak asal posting pas di komen orang head comment bingung lah. Nah mungkin closing statement yang tertunda nih dari Kak Dewi. Ini penting ya sebenarnya. Salah satu hal yang harus kita perhatikan bahwa segala profesi itu punya tanggung jawabnya masing-masing, dan hal yang paling utama apalagi sebagai seorang public figure maupun orang-orang yang pengen berkecimpung di ranah perpublikan ya, dunia maya dan lain sebagainya, maka penting mengetahui perannya kayak gitu. Apa sih yang menjadi unique value dia, keunikan dia ataupun keilmuan dia yang dia miliki, dan bawalah itu dengan bijak. Nah, jadi setiap apa yang kita perbuat pasti ada konsekuensinya, maka bijaklah bermedia sosial. Terima kasih banyak lah Gesen Kak Yunisa dan juga Kak Dewi. Sama-sama. Sudah bisa meluangkan waktunya berhadir ke sini, dan mudah-mudahan nanti yang ikut monetis akademinya tadi mudah-mudahan bisa memajukan juga industri di Banjarmasin. Amin rabbal alamin. Dan itu tadi terakhir daftarnya kapan? Terakhir pendaftaran di tanggal 7 ya. 7. Tanggal 7 dan acaranya itu nanti sekitar 7 hari lagi. Dan apa lagi nih? Langsung hubungin aja ya. Instagram Muda Berhasil. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu. Iya. Tadi sudah kita pendiran tentu nang rami luar biasa bersama Kak Dewi ada Kakak Yunisa. Jadi hari ini banyak benar nang bisa diambil juga tentang konten kreator, bagaimana memulainya, juga bagaimana itu strateginya. Yang lebih terpenting bila buan piala tertarik, nantilah ikut juga ada event juga nang dilaksanakannya tanggal 10 sampai tanggal 11 itu acaranya. Boleh Arif lanjutkan matinya. Memang dasar bujur begitu demikian, karena sekarang ini sudah tuntutan zaman, sudah di mana-mana zaman digital berataan. Maka dari itu gas
Terima kasih jua pulang kita ucapkan agasa. Pendengar renang sudah menyaksikan gasa pian pendengar pro 4 ini sabar adaan. Mudah-mudahan kawan diambil hari ini pelajaran. Mudah-mudahan pian tahibur barataan. Mudahan kau pulang bertemu di minggu depan dengan kami dua pemadi tampan. Pisang ku belum masak, masak sabiki diurung bari-bari. Mabar Kamis ini satu mana lagi bermandang. Kalau banyak salah hilaf mudahan mau diberi. Sirisi melimun kerajaan, kisah daun batiti di gelangan. Permisi kami sabar daan. Terbang kami berhenti, suara kami bertahan. Awan bersatu langsung bertahan. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku belum pindahkan kita bersatu. Kita Indonesia. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Suara